Good People, aksi mogok pengusaha tahu dan tempe awal tahun ini mengejutkan banyak pihak. Ternyata permasalahannya adalah harga kedelai yang terus melonjak. Dan ini juga membuka tabir bahwa memang 90% kedelai yang ada di Indonesia ternyata merupakan produk impor. Berikut laporan khas Selamat Siang Indonesia. Siapa yang tak kenal tahu dan tempe? Makanan kaya gizi ini sangat familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Selain lezat, harganya juga relatif terjangkau. Namun harga tahu dan tempe yang murah bisa jadi berubah. Penyebabnya, harga kedelai sebagai bahan baku utama terus melonjak. Khawatir merugi, sejumlah pembuat tahu dan tempe juga memilih berhenti berproduksi. Pabrik tempe dan tahu yang sempat mogok produksi pada awal tahun ini tersebar di berbagai daerah. Timnet sempat mendatangi sebuah pabrik yang berada di Kelurahan Payomanan, Cianjur, Jawa Barat. Pengusaha tahu tempe menuturkan dalam kondisi normal harga kacang kedelai hanya Rp7.000 per kilogram. Namun belakangan, harga kedelai sempat menembus lebih dari Rp9.000 per kilogram. Kita semua pengrajin tahu berhenti dulu untuk beroperasi karena dikarenakan kacang kedelai yang udah melambung harganya tinggi. Efeknya kita dari biaya untuk pembuatan mungkin bertambah, Pak. Adanya kenaikan harga kedelai itu sangat menyusahkan pengrajin, Pak, karena untuk penjualan sama belanja kedelai lagi itu nggak kena. Yang jelas kita harus bisa menaikkan harga sehingga bisa terjangkau untuk beli kedelai lagi dan bisa mendapatkan untung. Beberapa hari mogok produksi, para produsen akhirnya kembali membuat tahu dan tempe setelah digelarnya dialog dengan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia. Hasil dialog disepakati, seluruh perajin tahu bisa menaikkan harga sebesar 20 hingga 30% untuk menutupi biaya produksi atau mengurangi ukuran tahu dan tempe. Tempe ya. Nah, terus dengan adanya kenaikan harga kedelai, untuk kualitas dari tempe ini sendiri itu dikurangi nggak, Pak? Ya, ada yang dikurangin, ada yang enggak. Ada yang dikurangin, ada yang enggak. Ya. Kalau dikurangin itu harga tetap, kalau yang dikaitkan ada tebelin, harga naik. Jadi maksudnya untuk yang dikurangin ukurannya, harga tetap. Tapi yang ukurannya tetap, harganya dinaikin. Harganya dinaikin, ya. Timnet juga menelusuri dampak kenaikan harga kedelai di pasaran. Padahal di rumah nyokap tadi ini juga 6.000 ya. Ini harganya naik, Bu. Naik. Biasanya berapa ya, Bu, harga tempe? Ini ya biasanya 2,5 2.000, sekarang 3.000. Sekarang 3.000. Kenapa, Bu, kok naik sih, Bu? Naik katanya dari sononya beli ini naik. Oh gitu. Kalau ini biasa 5.000, 6.000. Oh gitu, naik 1.000 semua ya, Bu ya. Ini berapa Bu tahu? 6.000. 6.000 ya? Biasanya berapa naik ya ini ya? Biasanya goceng. Goceng. Kan dari sana biasa 4.000 juga goceng. Kenaikan harga tahu dan tempe yang mencapai 20% ternyata masih ditoleransi oleh sejumlah pembeli. Meski demikian, konsumen tetap berharap pemerintah mengatasi masalah ini. Kalau bisa ya jangan naik, kalau namanya konsumen. Harapannya ya gimana ya, harga-harga itu ya stabil aja gitu. Kalau yang rakyat kecil kan kasihan juga kayak saya gitu. Ya kalau toh memang dari sananya naik ya kita paling ngikutin aja, tapi kan yang diminta jangan naik gitu kan. Yang murah aja gitu ya, dibikin ini aja lah, stabil aja lah. Timnet pun menemui Ketua Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau KOPTI untuk mengkonfirmasi apa sebenarnya penyebab harga kedelai melambung tinggi. Penyebab utamanya adalah ketergantungan kita terhadap impor, karena bahan baku yang kita peroleh kedelai itu hampir seluruhnya impor. Kedelai lokal belum mencukupi, produktivitas rendah.
Sementara pemerintah sudah teriak-teriak, ayo swasembada, itu dari tahun 2006. Sampai hari ini pemerintah lempar anduk, tidak ada keberhasilan. Fakta harga kedelai sebagai bahan baku tahu tempe tiba-tiba melonjak drastis juga membuka tabir bahwa negeri agraris ini ternyata masih sangat tergantung pada kedelai impor. Bahkan menurut Menteri Perdagangan M. Lutfi, 90% kacang kedelai yang ada di Indonesia merupakan produk impor. Padahal harga komoditi impor sangat fluktuatif karena rentan terpengaruh kondisi global. Tim Liputan melaporkan untuk NET.